Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas pembahasan berkaitan dengan remedial PTS kemarin ya. Yang pertama, ekologi merupakan salah satu cabang biologi. Dalam ekologi perairan dipelajari hubungan timbal balik antara faktor biotik dan abiotik. Untuk memahami sifat kimia dan fisika air diperlukan dasar pengetahuan yang kuat dalam ilmu-ilmu lain. Dari pernyataan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, jadi ini tadi kan dikatakan pernyataan ya, untuk memahami sifat kimia fisika air diperlukan dasar pengetahuan yang kuat dalam ilmu-ilmu lain. Maksudnya di sini adalah ilmu selain ilmu biologi. Nah, mana kesimpulan yang benar? Yang A, fisika dan kimia bertentangan dengan biologi, jelas salah ya. Kemudian yang B, biologi lebih banyak berhubungan dengan fisika daripada kimia. Tidak juga. Antara biologi dan kimia tidak ada hubungan sama sekali. Malah salah ini ya. Konsep kimia kurang dapat membantu untuk memahami ekologi perairan. Jelas salah karena biologi ini juga berhubungan dengan kimia. Kemudian yang E, ekologi memerlukan konsep-konsep penting dalam biologi, fisika, dan kimia. Nah, ini baru benar ya, jadi jawabannya adalah E. Jadi antara biologi, fisika, dan kimia ini adalah konsep-konsep yang penting yang diperlukan dalam mempelajari ekologi. Kemudian pertanyaan yang kedua, seorang siswa melakukan penelitian yang membuktikan bahwa bakteri dapat berkembang biak dengan menggunakan zat-zat anorganik tertentu. Ia akan membuat rancangan penelitian sebagai berikut. Dalam percobaan berikut, variabel terikat dalam penelitian ini adalah jadi ini gambarnya itu sebenarnya adalah pertanyaannya ya. Jadi di sini ada tabung A dan tabung B. Tabung A dan tabung B. Tabung A di sini berisi bakteri dan larutan gula, sedangkan tabung reaksi B berisi bakteri dan larutan garam. Nah, di sini ditanyakan variabel terikat dalam penelitian. Maka yang mana? Jenis bakteri? Bukan ya, jadi bakterinya di sini sama, bakterinya jelas sama ya, sama-sama jenisnya. Kemudian lama percobaannya juga sama, ukuran tabungnya pun sama, jumlah bakteri pun itu juga sama. Jadi sebenarnya di sini karena di sini ada larutan gula dan larutan garam, di sini sudah berbeda ya antara tabung A dan tabung B. Ini sudah berbeda larutannya. Ada yang larutan gula, ada yang larutan garam. Berarti di sini yang berbeda adalah atau yang menjadi variabel terikat adalah pH awal dan pH akhirnya. Seperti itu. Kemudian, soal yang ketiga, salah satu dasar pengelompokan makhluk hidup adalah sejarah perkembangan evolusinya. Hal ini menunjukkan bahwa kalau yang A, semua makhluk hidup memiliki nenek moyang yang sama. Jelas salah ya. Makhluk hidup sejenis mempunyai sedikit persamaan sifat. Salah. Jadi kalau sejenis misalkan ya, jenisnya sama-sama kucing, tapi varietasnya berbeda. Ada kucing Persia, ada kucing Angora. Nah, ini kira-kira memiliki sedikit persamaan atau sedikit perbedaan? Jelas dia memiliki sedikit perbedaan dan memiliki banyak persamaan kan ya. Jadi makhluk hidup sejenis ini memiliki banyak sekali persamaan dan sedikit perbedaan. Jadi yang B salah ya. Untuk yang C, makin dekat kekerabatannya, makin banyak persamaan sifatnya. Jelas ya.
Jadi misalnya kayak kucing, singa, harimau. Ini kan dia memiliki kekerabatan yang dekat ya, familinya sama. Felidae sama keluarga kucing. Jadi di sini untuk kekerabatannya yang dekat ini memiliki banyak persamaan seperti kucing, harimau, singa tadi. Paham ya? Nah, kemudian yang selanjutnya, bidang biologi memberikan sumbangan besar dalam peningkatan kesejahteraan manusia. Berikut ini kegiatan yang berkaitan dengan cabang ilmu di bidang biologi yang sesuai adalah metabolisme dengan paleontologi. Jelas tidak sesuai ya. Jadi di sini yang sesuai adalah fermentasi dan mikrobiologi. Kenapa? Karena fermentasi di sini bisa menggunakan agen-agen mikrobiologi. Misalnya bisa menggunakan bakteri. Atau bisa juga menggunakan fungi. Fungi ini jamur ya. Jadi fermentasi bisa dilakukan dengan organisme fungi ataupun bisa juga dengan bakteri. Selanjutnya, Lauren melakukan riset penelitian tentang penyakit menular. Penyakit menular berarti nanti berhubungan dengan patogen ya. Tentang penyakit menular yang disebabkan jamur dan cara penyembuhan penyakitnya. Aina membutuhkan literatur untuk mendukung penelitiannya. Cabang ilmu yang mendukung langsung penelitiannya adalah jelas yang berhubungan dengan patogen adalah patologi. Nah, di sini untuk pertanyaan selanjutnya, pada suatu taman hidup organisme berikut. Ada mangga arum manis, kelapa gading, ketan, kelapa hibrid, padi, mangga kueni. Keanekaragaman tumbuhan yang termasuk kelompok keanekaragaman tingkat jenis adalah, jadi keanekaragaman tingkat jenis itu adalah berbeda-beda spesies namun berada dalam satu genus atau dalam satu famili atau dalam satu ordo atau dalam satu kingdom sekalipun, yang jelas spesiesnya ini sudah berbeda, maka disebut keanekaragaman tingkat jenis. Jadi keanekaragaman tingkat jenis itu tidak harus dalam satu genus, tidak harus berbeda-beda spesies dalam satu genus, tapi bisa juga berbeda-beda spesies dalam satu famili atau dalam satu genus atau dalam satu ordo atau dalam satu kelas atau bahkan dalam satu kingdom sekalipun. Itu disebut keanekaragaman tingkat jenis. Jadi jawabannya adalah RST, kelapa hibrid, padi, dan mangga kueni. Nah, ini kan sudah jelas-jelas spesies yang berbeda kan ya, dalam satu kingdom yang sama, kingdom Plantae. Selanjutnya, pernyataan berikut yang tidak termasuk pelestarian sumber daya alam hayati secara ex situ adalah yang tidak termasuk pelestarian secara ex situ. Kalau kebun koleksi ini in situ. Kalau kebun koleksi ini ex situ karena di luar habitat aslinya. Kemudian pelestarian badak Jawa di ujung kulon ini in situ karena berada di
habitat aslinya. Kemudian kebun plasma nutfah ini ex situ juga ya. Kebun botani ini juga ex situ. Kemudian penyimpanan plasma nutfah pada kamar bersuhu tinggi ini juga ex situ. Jadi rata-rata yang ada kata-kata kebun itu biasanya adalah ex situ. Nah, di sini pertanyaannya adalah yang tidak termasuk pelestarian secara ex situ, berarti yang ditanyakan adalah in situ. Yang mana? Berarti yang B, pelestarian badak Jawa di ujung kulon. Paham ya? Nah, pertanyaan selanjutnya, seorang siswa harus memiliki pemikiran kritis. Seorang siswa mengamati seekor lebah sedang hingga pada bunga. Sesuai dengan metode ilmiah, langkah awal yang dilakukan oleh siswa tersebut adalah pemikiran kritis, berarti dia harus membuat pertanyaan untuk merumuskan suatu masalah. Jadi ini metode penelitian itu ada Mas Dahi Eksim. Mas Dahi Eksim berarti Mas merumuskan masalah, D pengambilan data awal atau observasi, Hi adalah hipotesis, kemudian X itu eksperimen, kemudian sim ini kesimpulan. Untuk pertanyaan selanjutnya, berikut ini yang bukan termasuk dalam tanaman endemik Indonesia dan menjadi komoditas ekonomi Indonesia adalah, jadi tanaman endemik itu adalah tanaman asli yang terdapat di Indonesia. Nah, di sini yang ditanyakan adalah yang bukan termasuk dalam tanaman endemik. Berarti jawabannya adalah tulip. Jadi bunga tulip itu bukan tanaman asli Indonesia, akan tetapi menjadi komoditas ekonomi di Indonesia. Pertanyaan selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Gambarnya ini ya, ada wadah terbuka dan wadah tertutup kasa. Nah, perhatikan gambar berikut. Seorang siswa melakukan percobaan sebagai berikut. Gambar berikut menunjukkan perangkat percobaan yang membuktikan bahwa makhluk hidup memiliki induk yang berasal dari makhluk hidup. Dari rancangan percobaan tersebut maka dapat diperoleh rumusan masalah, yaitu, jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah membuktikan bahwa makhluk hidup memiliki induk yang berasal dari makhluk hidup. Jadi jawabannya adalah, berapa lama proses perkembangan larva menjadi lalat? Di sini larva itu makhluk hidup. Kemudian nantinya akan berkembang menjadi lalat. Nah, ini membuktikan bahwa makhluk hidup memiliki induk yang berasal dari makhluk hidup. Larva menjadi lalat. Jadi berapa lama proses perkembangan larva menjadi lalat? Itu adalah jawabannya. Nah, di sini saya contohkan kenapa jawaban C itu bukan jawabannya. Mengapa lalat muncul pada daging yang membusuk? Daging yang membusuk ini bukan makhluk hidup ya, tapi daging. Yang namanya daging yang sudah diiris itu berarti sel-selnya sudah mati. Jadi yang tepat adalah berapa lama proses perkembangan larva menjadi lalat, itu adalah jawaban yang benar. Pertanyaan selanjutnya, badak bercula satu di ujung kulon mengalami penurunan jumlah. Oleh sebab itu pemerintah Jawa Barat melakukan usaha in situ karena hewan ini sangat sensitif terhadap perubahan. Pelestarian in situ dilakukan dengan pembuatan hutan lindung. Kalau kebun atau taman itu adalah ex situ. Nah, di sini jawabannya adalah hutan lindung. Tidak mungkin juga kan hutan kota. Jadi yang benar di sini adalah hutan lindung. Soal selanjutnya, perhatikan gambar pada botol bahan kimia berikut. Seorang siswa melaksanakan percobaan biologi menggunakan bahan berikut.
Antisipasi yang dilakukan oleh siswa tersebut agar melaksanakan percobaan secara aman adalah sebagai berikut. Jadi ini ya gambar botolnya. Itu asam ya, bersifat asam. Jadi di gambar itu, di simbol tersebut dikatakan dia bersifat asam. Jadi kalau bersifat asam, berarti agar siswa tersebut melaksanakan percobaan secara aman, maka harus menggunakan sarung tangan biar aman. Jadi kulit kita terhindar dari iritasi yang disebabkan oleh kondisi asam pada larutan tersebut. Pertanyaan selanjutnya, berikut ini usaha menjaga keanekaragaman hayati adalah: kalau penanaman secara monokultur jelas salah ya, karena satu jenis tumbuhan. Kalau satu jenis tumbuhan, satu keserang hama, semuanya keserang hama. Ya, jadi salah. Kemudian pelestarian hewan secara in situ dan ex situ, ini yang benar. Membuang limbah rumah tangga ke sungai jelas salah. Perburuan hewan di alam bebas jelas salah juga. Menangkap ikan menggunakan peledak, ini juga salah, karena ikan-ikan kecil pun akan ikut tertangkap, akan ikut mati karena adanya peledak tersebut, dan itu mengganggu ekosistem perairan. Jadi jawabannya adalah B. Pelestarian hewan secara in situ dan ex situ itu usaha menjaga keanekaragaman hayati.